Akidah intelektual itu ilmu kalam namanya. Kalau orang udah mulai mikirin, bayang-bayangin Allah bertempat, ini dia belajar kalam wajib. Tentang larangan untuk berbicara dan mempelajari ilmu kalam. Ya, sebab ilmu kalam itu akan menyeret manusia ke dalam berbagai kesesatan dan penyimpangan. Tingkatan daripada akidah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan atau pembagian? Ya. Yang mana, Pak? Ya, dua-duanya. Oh, itu beda, Pak. Kalau tingkatan ada akidah awam, ada akidah intelektual, ada akidah antara intelektual dan ahli kolbu, ada akidah ahli kolbu, itu beda. Itu tingkatan. Akidah awam, nah itu yang dipelajari akidatul awam, ini yang diajarkan oleh Habib Qais, ya, hafizahullah. Ada akidah intelektual, itu ilmu kalam namanya. Kalau orang udah mulai mikirin, bayang-bayangin Allah bertempat, ini dia belajar kalam wajib. Jadi kapan ilmu kalam wajib diajarkan? Kalau kekacauan tentang Allah bertempat itu sudah mulai berkembang di kalangan masyarakat. Wajib Pak belajar kalam. Siapa yang ngomong gitu? Imam Ghazali. Karena ilmu kalam itu obat, mengobati kejahilan dalam akidah. Oke? Terus yang ketiga, antara ahli akidah, ahli kalam dengan ahli kolbu. Ini transisi. Ini biasanya orang-orang yang belajar tarekat tasawuf, tarekat sufi, tapi belum mateng. Ya, lalu dia nulis-nulis sendiri, dia paham-pahami sendiri. Akhirnya kalau orang ngaji sama dia antara bingung dan enggak. Tapi enak gitu, asik. Naik lagi yang keempat, akidah ahli kolbu. Kalau ahli kolbu, inilah hakikat akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya semua ini usaha untuk mewarisi akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling nikmat itu yang keempat. Akidah itu bukan teori tapi rasa. Di keempat ini debat udah hilang. Kalau kamu yakin kepada Allah, jalani, gitu aja Pak. Ya. Yakin Allah dekat, coba rasakan dekatnya Allah gimana. Begitu kalau dalam yang keempat itu. Kalau yang nomor 2, nomor 3 masih gimana sih dekatnya Allah? Masih nanya-nanya. Ya dekatnya bukan benda, bla bla bla. Oke. Beliau melarang, keduanya melarang duduk dengan ahlul kalam dan melihat ke buku-buku ahlul kalam. Ini sikap terhadap ahlul kalam. Dan ini juga dari hal yang disepakati di kalangan para ulama tentang larangan untuk berbicara dan mempelajari ilmu kalam. Ya, sebab ilmu kalam itu akan menyeret manusia ke dalam berbagai kesesatan dan penyimpangan. Dan ini pembahasan tentang sikap terhadap ilmu kalam harusnya kita bahas secara khusus ya, karena memang para ulama menulis buku-buku tentang bahaya ilmu kalam. Ya. Di antara bahaya mereka, ilmu kalam ini membuat orang itu jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Membuat orang itu lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Membuat orang itu tidak mengagungkan syariat. Jadi kalau ada ayat dibaca, akal saya tidak cocok dengan itu. Lancang saya. Dibacakan hadis, matahari sujud di bawah arsy Allah. Masa sujud di bawah arsy Allah? Saya lihat matahari di Amerika sangat terbit. Nah, begitu gayanya siapa? Ahlul kalam. Selalu seakan-akan akalnya sehat. Padahal sebenarnya akalnya tidak sehat. Kalau akalnya sehat, mudah cara berpikirnya. Yang mencipta itu siapa? Kamu atau Allah? Karena Allah yang mencipta kan? Ya. Allah mengabarkan tentang hal tersebut. Bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu? Begitu selesai. Itu akal sehat namanya. Ya. Jelas ya? Kemudian dari bahaya ahlul kalam ini akan membawa akalnya ini akan membawa dia kepada kerusakan-kerusakan yang lain. Iya. Dan dari bahaya ahlul kalam, dia akan berbicara tentang masalah-masalah agama bukan dengan tuntunan Nabi dan para sahabat. Iya. Kemudian dari bahaya ahlul kalam, dia akan membuat dirinya jatuh di dalam kebingungan. Karena itu belum pernah ada orang yang mumpuni dalam ilmu kalam lalu dia tidak bingung.
Al-Ghazali bingung, Fakhruddin Ar-Razi bingung, Asy-Syaikhlistani bingung. Ini orang ahli kalam semua, orang cerdas. Tapi di akhir hayatnya semuanya tobat, kembali kepada jalan yang lurus. Dan itu cukup menunjukkan kesesatan ilmu kalam. Baik, itu beberapa poinnya tentang ilmu kalam. Dan di akhirnya saya poinkan di sini warisan ilmu akidah. Ya, saya sudah terangkan di awal bahwa ilmu akidah as-salaf itu warisan. Tidak ada yang berasal dari kantong ustadz, kantong seorang imam, seorang syekh di masa sekarang. Semuanya mengambil dari muara yang sama. Mereka warisi dari gurunya kepada gurunya kepada gurunya kepada para imam ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, maka setelah membahas akidah ini dinukil oleh dua orang imam dari para ulama di masanya, maka Abu Muhammad siapa? Muhammad bin Abdurrahman yang meriwayatkan dari Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, qala Abu Muhammad wa bihi aqulu ana. Berkata Abu Muhammad, demikian pula yang saya ucapkan. Yang meriwayatkan dari Abu Muhammad itu namanya Abu Ali ibnu Hubeish al-Mukri. Abu Ali ibnu Hubeish al-Mukri berkata, demikian pula yang saya ucapkan. Wa bihi aqulu ana. Qala Syekhuna Ibnu al-Mudzaffar wa bihi aqulu ana. Wa qala Syekhuna ya'ni al-Musannif wa bihi aqulu ana. Wa qala Turaithithi wa bihi aqulu ana. Wa qala Syekhuna as-Silafi, itu diperbaiki harokatnya ya, bukan as-Salafi, tapi as-Silafi. Di bahasa Indonesianya benar ya, tapi di tulisan Arabnya diperbaiki. Ya. Jadi ini semua riwayat ya. Saya sudah kemarin saya bacakan sanad periwayatan ini ya melalui nama-nama guru-guru ini. Ya. Jadi semuanya itu dengan sanad periwayatan. Jadi subhanallah ya, Abu Hatim Abu Zur'ah mengajarkan anaknya. Anaknya berkata, itu juga yang saya yakini. Muridnya anaknya Abu Ali Ibn Hubeish al-Mukri berkata, itu juga yang saya yakini. Muridnya lagi Ibnu al-Mudzaffar berkata, itu pula yang saya yakini. Datang lagi murid Ibnu al-Mudzaffar, yaitu penulis Imam Al-Lalaka'i. Beliau berkata, itu juga yang saya yakini. Datang lagi At-Turaithithi, murid Al-Lalaka'i, dia berkata, itu pula yang saya yakini. Datang As-Silafi, murid At-Turaithithi, dia juga berkata, itu pula yang saya yakini. Dan kita juga yang membacanya di sini, kita berkata itu pula yang kita yakini. Itulah ilmu akidah. Terwarisi. Ya, dari masa ke masa. Jadi mudah belajar akidah itu, alhamdulillah. Sisa baca buku-buku para akidah salaf, maka kita akan ketemukan akidah itu semuanya lurus, semuanya sama dalam keyakinannya. Dan kalau diperiksa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan kesepakatan para ulama akan diketemukan secara jelas dan terang. Wallahu ta'ala a'lam.